Kita nggak boleh kehilangan dia. Ya udah, sana panggilin Om Jarod, Den. Kita nggak bisa naik motor di situasi kayak gini, Den. Ya udah bentar. Gue panggilin dia dulu. Lapor Tuan, eksekusi tahap pertama berhasil. Target sudah masuk ICU. Bagaimana kondisinya? Dokter bilang kemungkinan kecil bisa pulih cepat. Bagus. Perempuan itu pikir dia bisa hancurkan sistem kita dan lolos begitu saja. Tuan, soal hack sistem kemarin, apakah kita sudah benar-benar yakin itu ulah Bu Arini? Apa kamu meragukan keputusanku? Bukan meragukan, Tuan. Tapi enkripsi yang dipakai penyerang itu sangat teknis. Sementara Bu Arini setahu kita bukan orang IT. Suaminya dulu juga kelihatan seperti orang biasa, sampai dia hampir jatuhkan seluruh jaringan kita dari dalam. Jangan pernah remehkan orang yang punya dendam, Damar. Baik, Tuan. Saya tidak akan meragukan lagi keputusan yang Tuan ambil. Satu-satunya kesalahan yang tidak bisa kumaafkan adalah membiarkan saksi hidup. Suaminya sudah selesai, sekarang istrinya. Setelah ini, tidak ada lagi yang tersisa dari keluarga itu. Dan bagaimana soal flash disk, Tuan? Itu yang paling berbahaya. Selama flash disk itu masih di tangan orang lain, kita belum selesai. Temukan kurir sialan itu, temukan flash disknya, dan musnahkan semuanya. Siap, Tuan. Damar, dengarkan aku. Iya, Tuan. Kalau sampai ada satu nama dari daftar klien kita yang bocor ke publik, kau yang pertama akan aku minta pertanggungjawaban. Baik, Tuan. Saya mengerti. Itu kenapa rame banget gitu dah? Itu wartawan ya? Buset, banyak banget. Ada kamera segala di situ. Udah kayak mau syuting film aja. Iya, lumayan banyak media yang meliput ternyata. Kenapa bisa rame gini ya, Pak? Seterkenal itu kah dia? Kamu kan tahu, Den. Bu Arini bukan orang sembarangan, Den. Dia pengacara, dan bukan pengacara biasa. Dia salah satu pengacara paling dikenal di kota ini. Kasusnya selalu diliput sama media. Jadi, kalau dia masuk ICU habis kecelakaan, wajar aja kalau langsung heboh. Oh iya, saya juga baru inget soal itu, Om. Kemarin Kai kan udah cerita ya, kalau namanya sempat muncul di berita soal sidang korupsi itu. Berarti dia emang seterkenal itu. Oh iya, lupa gua. Berarti kecelakaan ini udah pasti masuk berita dong. Udah pasti, Kai. Bahkan dari tadi pagi kayaknya. Jadi kita nggak bisa masuk nih, Om. Gak bisa, Fahri. Mustahil kalian berempat masuk sana sekarang dengan penjagaan ketat polisi seperti itu. Apalagi banyak media di situ. Itu sama saja kalian bunuh diri. Tapi Bu Arini gimana? Dengerin Bapak dulu, Den. Ini bukan soal mau atau nggak mau, Den. Tapi di sana ada puluhan mata yang lagi ngeliatin siapa aja yang masuk dan keluar dari rumah sakit itu. Polisi, wartawan, dan Bapak juga yakin ada orang-orang mereka yang nyamar di antara kerumunan itu. Ini berbahaya, Den. Orang-orang mereka? Maksudnya si mafia itu? Ya iyalah, Pul. Emangnya siapa lagi kalau bukan mereka? Iya, gue juga yakin seperti itu. Gue yakin mereka manfaatin keramaian ini untuk mengawasi situasi Bu Arini. Iya, betul itu, Kai. Justru karena ramai itu, mereka lebih gampang sembunyi dan nyari informasi terkait kondisi Bu Arini. Ah, sialan banget. Apes banget dah. Kenapa dah timingnya bisa pas gini? Heran gue. Maksudnya apaan, Den? Ya coba lu pikir aja, Kai. Pas kita udah mau ketemu sama Bu Arini, dia malah hampir dibunuh sama si bangke itu. Lu bayangin aja. Kita juga gak punya pilihan banyak, Den. Ini namanya takdir belum berpihak sama kita. Gak apa-apa, kita tunggu di sini aja dulu. Kali aja agak siangan medianya pada berkurang. Iya bener tuh. Coba kita tungguin dulu aja dah. Repot kalau banyak orang kayak gini. Selamat pagi para pemirsa di rumah. Saya berada tepat di depan Rumah Sakit Umum Kota Arudam untuk meliput mengenai Arini Sudharmono, pengacara senior yang dikenal menangani sejumlah kasus besar. Beliau dilaporkan mengalami kecelakaan serius pagi ini dalam perjalanan menuju acara seminar nasional di salah satu kampus negeri di Kota Arudam. Lihat ini, Damar. Mereka semua datang sendiri. Media memang bergerak cepat kalau soal nama sebesar itu, Tuan. Bagus. Ini justru kesempatan kita. Hubungi orang kita di redaksi. Aku mau narasinya berubah. Apa maksud Anda, Tuan? Kecelakaan itu harus terlihat murni kelalaian sopir mengantuk, remblong atau apapun itu. Intinya jangan sampai ada satu kata pun yang mengarah ke unsur kesengajaan.
Kalau polisi mulai curiga dan buka penyelidikan, itu masalah baru buat kita. Saya mengerti, Tuan. Akan saya urus segera. Satu lagi, apakah seminar itu masih jalan? Setahu saya dibatalkan, Tuan. Acaranya batal dilaksanakan karena Bu Arini batal hadir. Baguslah, pergilah lakukan semua tugasmu. Jangan sampai gagal satupun. Baiklah, Tuan. Kalau begitu saya pamit, Tuan. Iya, pergilah. Jadi sekarang gimana nih? Kita nunggu sampai kapan di sini? Gini doang mah kagak kelar masalahnya, Pak. Ya mau gimana lagi, Den? Kalau kita masuk sekarang, itu sama aja kayak ngancurin diri kita sendiri, Den. Iya bener tuh. Kita juga belum pernah ketemu Bu Arini kan secara langsung juga. Kita kan orang asing di sini. Kalau ada orang mereka di kerumunan itu dan mereka lihat kita, terus nanya-nanya soal kita ke perawat, udah deh kelar kita. Maafin gue ya semuanya. Ini semua karena gue. Harusnya kalian gak ada di sini dan gak perlu berurusan sama orang-orang itu. Nggak usah gitu dong, Ri. Kita udah jauh-jauh kayak gini. Lu minta maaf mulu deh tadi. Ri udah, Ri. Mending lu berhenti, Ri. Kita udah sejauh ini. Kalau kita nggak mau bantuin lu, kita nggak bakal di sini sekarang. Iya bener tuh. Kita mah pasti udah pulang tidur. Ngapain juga. Tapi karena ini lu, makanya kita mau bantuin. Lagian kita berempat udah ketahuan sama pemburu itu. Apa gunanya juga mundur sekarang? Udah. Lu pada mending diem dah. Gua ada Edi nih. Waduh, di apaan tuh, Om? Coba kalian lihat itu. Wartawan masih banyak yang di sana. Polisi udah biasa lihat mereka keluar masuk dari tadi. Iya sih, Om. Tapi apa hubungannya sama kita? Berarti kalau ada satu orang lagi yang masuk dengan gaya wartawan, mereka nggak akan sadar. Om Jarot mau jadi wartawan? Ya, kita coba aja kan. Kalau kalian berempat, anak muda semua, pasti kelihatan mencolok. Kalau gua kelihatan kayak wartawan daerah yang baru nyusul dari kantor. Gimana ide gua? Bagus kan? Tapi outfit Bapak gimana? Masa wartawan kaosan doang? Udah tenang aja soal itu, Den. Di belakang Bapak selalu bawa baju ganti, Den. Tapi Pak, kalau polisi nanya Bapak dari redaksi mana, Bapak mau jawab apa? Kalian tahu nggak nama portal berita online yang nggak terlalu besar tapi beneran ada? Apa ya? Oh iya, kabarburung.com. Atau enggak, pojok berita? Iya, bisa tuh Om, pojok berita. Kabar burung. Ya udah, ambil itu aja dah. Tapi bentar dulu dah. Tujuan Bapak kesana apa sebenarnya? Pertama, Bapak mau cari tahu lokasi Bu Arini dari perawat atau siapapun yang bisa diajak ngobrol, Den. Bapak mau lihat ada siapa aja di dalam sana. Polisi, pengunjung, dan yang paling penting, Bapak mau mastiin kalau nggak ada orang-orang mafia itu di sana. iya, Den, bener banget. Mereka pasti udah kirim seseorang untuk masuk sana. Kalian tunggu di sini aja dulu, jangan kemana-mana. Kalian juga punya tugas penting di sini. Perhatikan sekitar. Kalau ada orang-orang mencurigakan di sekitar rumah sakit ini, laporin ke gua. Iya Om, siap Om. Ambilin koper Om yang ada di belakang kursi kamu itu, Sipul. Oh iya ya, bentar Om.